Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altisam Official. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras rosa. Semangat guys, semangat. Pantang mundur 17 Agustus besok cuy. Kemerdekaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Apakah kita sudah merdeka? Belum kayak Tisam. Utang saya masih banyak. Masya Allah. Ya wis nggak apa-apa, semangat ya. 80 tahun kemerdekaan Indonesia, semoga kita merdeka. Ya kan, merdeka dari suami-suami yang selingkuh. Kalian harapannya apa coy kepada pemerintah Indonesia? Coba Kaisam pengen tahu unek-unek kalian kepada pemerintah ya. Ya walaupun pemerintah kita masih dalam proses perbaikan ya cuy ya, kita percaya aja kepada pemerintah ya cuy ya. Ya walaupun kita pesimis gitu kan ya, tapi ya kita tetap harus optimis, iya nggak sih? Oke, hari ini ada kasus apa Kaisam di Hong Kong? Inilah ya, serangan pisau ini lagi memang masih in gitu kan. Terus juga Kaisam juga nggak ngerti kenapa pemuda-pemuda FABH-nya itu gede banget gitu kan. Terus juga ini juga ada permasalahan dengan face detector ya, tentang kejahatan atau hal-hal yang ada di Hong Kong. Kalian tuh jangan macam-macam dengan CCTV ya cuy ya, karena kalian itu gampang banget ditangkap ya kan. Kayak Sam sudah menceritakan 2 kasus yang kena face detector di Macau ya kan. Nah ini kejadiannya di Hong Kong pun ternyata kekuatan face detector itu mantap ajib, sampai pekerja migran ini ditangkap di rumah majikannya pagi-pagi cuy. Gara-gara apa sih kayak Tisam? Ayo kita cerita. Oke, kita cerita dulu yang di Tuen Mun ya cuy, di Leung Plaza. Apa sih bacanya tuh gimana sih? Leung Plaza Tuen Mun cuy. Apa Leung Plaza Tuen Mun? Ya pokoknya di Plaza Tuen Mun cuy di situ. Ini kejadiannya sama-sama di tanggal 15 ya, hari Jumat kemarin. Ini ceritanya ada remaja Pakistan ya. Ini sudah dipastikan ini Pakistan. Ini kan heboh ya di media sosial ya, dikarenakan pemuda Pakistan ini membeli SIM card cuy di salah satu toko atau aksesoris handphone yang ada di Leung Plaza Tuen Mun itu cuy. Nah dia ini membeli SIM card ya, kan SIM card itu harus registrasi, dan anak Pakistan ini sudah punya ID Hong Kong cuy. Jadi dia anak permanen residen Hong Kong ya, dia punya ID Hong Kong. Dia ini beli SIM card. Abang, saya beli SIM card ya kan, tolong daftarin juga ya kan. Biasa kan anak-anak di sini kan nggak mau ribet ya, atau bisa daftar sendiri gitu kan, karena di otak-atik dan bermasalah dengan ID ya kan, atau face detector untuk registrasi SIM card. Akhirnya gagal nih cuy pelayan tokonya itu kan. Setelah dia berhasil membayar, dia ini merasa kecewa cuy sama petugas smartphone yang ada di Leung Plaza itu. Tapi dia meninggalkan toko itu ya dengan kecewa, dengan amarah, kok saya beli SIM card mahal-mahal nggak bisa didaftarin gitu kan. Akhirnya di jam 6 itu dia datang lagi ke toko itu. Nah pelayannya ini umurnya 36 tahun ya. Nah yang remajanya ini umur 17 tahun. Dia nggak terima, dia datang lagi bawa palu sama bawa pisau sashimi. Sashimi tahu nggak? Sushi itu loh, yang ini salmon itu kan. Nah itu kan sashimi ya, yang mentah-mentah sushi itu namanya sashimi cuy. Nah udah kayak gitu, dia bawa palu sama bawa pisau itu, langsung nyerang itu si petugasnya yang umur 36 tahun itu. Katanya ya dalam hatinya mungkin dia kesel ya kan, langsung di paks. Terus palunya itu ngancurin etalase toko tersebut cuy. Ini perusahaan barang dan penyerangan sampai melukai dan sampai cedera fisik ya. Nah ini udah urusannya sama polisi nih, apalagi sudah 17 tahun. Akhirnya heboh juga. Nah akhirnya masih pencarian, dan polisi sudah menangkap dan membekuk ini yang umur 17 tahun dari Pakistan ini. Nah itu ya cuy ya, gara-gara SIM card aja ya kan, ya mungkin dia merasa bahwa kecewa, udah beli mahal-mahal, terus juga pelayanannya nggak bagus juga, kecewa ya. Tapi kan nggak gitu juga, berarti ini kan anak ini punya problem ya. Berarti anak ini punya problem mental ini. Kenapa kok bisa secara tega gitu kan? Apa bisa gitu kan? Berarti dia ini mungkin terdoktrin game gitu kan ya, sampai dia juga melihat informasi-informasi di luar. Psikopat gak sih? Mau melukai orang lain, bisa sampai tega melukai itu ya, berarti dia punya kelainan mental, iya nggak sih? Nah itu.
Terus yang kedua, ini pekerja migran nih, domestic helper, umurnya 41 tahun, ditangkap di rumah majikannya setelah tanggal 15 kemarin. Ini dia menguntit ya cuy ya. Setelah domestic helper ini, setelah PMI Hong Kong ini mencurai senilai $900 alat make up di salah satu toko make up. Ini mana nih kira-kira? Meaning apa? Apa sasa ini ya yang dicurai ini kan? Jadi ceritanya si Mbak Indo ini kan 41 tahun, dia ini ya shopping lah ya cuy ya, gimana gitu. Nah kita kan shopping ya cuy ya, shopping gitu kan, wanita cantik dari lahir gitu loh ya kan. Kita pilih-pilih akan foundation, pedicure kayak ya pokoknya intinya berbelanjalah di salah satu toko kosmetik di mana dia ketahuan nih cuy tidak membayar senilai barangnya 900 Hong dolar. Cuma mbaknya bisa berhasil kabur. Kok bisa? Dia taruh di mana itu alat-alat kosmetiknya ya kan? Terus ini pihak kosmetik ini melaporkannya itu mbaknya tidak ada di tempat cuy. Dimana dia itu yang mengambil mungkin senilai 900 Hong Kong dolar itu si pelayannya itu bisa mengidentifikasi dari videonya ya. Oh ada di etalase ini, oh kayaknya dia ambil ini, apa kan dihitung jadi 900 Hong Kong dolar ya kan. Sehingga itu face detector itu bisa mengenali si pekerja migran ini, dan ternyata saat face detektornya itu dibuka ternyata identitasnya ini domestic helper, di mana dia punya alamat majikan. Pas ditangkap intel masuk ke apa namanya ke majikannya, ternyata di situ ditemukan barang bukti dan kaos yang dipakai saat dia menguntit $900 di toko kosmetik. Ampun mbak, mendingan saya kayak sama ya. Kenapa mending saya order sama mbak-mbak online itu tapi belum bayar kayak ya sama aja, laporin aja tuh yang apa namanya yang order online nggak bayar itu kan. Dua-duanya aja laporin tuh, udah pekerja ilegal ditipu sama customer yang nggak bayar lagi. Terus kalian masih mau capek gitu jualan online, capek-capekin diri ya nggak sih? Akhirnya ketangkap tuh cuy, mbak yang cantik dari lahir itu. Udah gitu masuk koran lokal tulisannya Indonesian woman, Indonesian domestic helper gitu kan, ditangkap di rumah majikan gara-gara menguntit kosmetik 900 Hong Kong dolar, 1.800.000. Aduh bangsa-bangsa Syahrini ini. Ampun, ada-ada aja ya teman kita. Siapa sih cuy? Nah terus guys, kalau kayak gitu gimana? Ya kalau misalkan kayak gitu, kalau barangnya ada bisa kita kembalikan, ya kita akan mendapatkan pengampunan hakim dan membayar denda saja, ya kan? Tapi kalau barang-barang yang dituduhkan itu tidak bisa dikembalikan, ya kita apa namanya? Nanti pengacara itu akan membela kita dengan case sebelumnya kita masih berbuat baik. Ya paling kalau misalkan dia belum ada rekod kesalahan sebelumnya, ya dia apalagi dia punya majikan, dia bisa dijaminkan di luar gitu cuy, sampai proses persidangannya, sampai nanti endingnya dia pasti bayar denda dan dimaafkan hakim. Kalau misalkan dia rekornya sebelumnya belum ada kriminal ya. Tapi kalau sudah ada kriminal ya wassalam lah dia, jokam lah dia, selesai ya kan. Mantap, is the best ini. Wanita cantik dari lahir. Wis ya cuy, kalau nggak punya duit buat make up itu udah pakai bedak tabur aja itu cuy, udah ya kan. Lipstiknya udah beli yang murah aja, yang penting apa? Yang penting merah gitu kan. Yang penting tuh cuy kita tuh nggak bau mulut, nggak bau apek gitu kan, udah selesai gitu kan. Gak usah neko-neko kalian. Modal guys, modal supaya dapetin laki-laki di luar sana. Susah ya kan? Ya kadang memang pikiran-pikiran ini tuh masih ada gitu di teman-teman kita yang belum move untuk mau pintar gitu kan. Ya kita tuh bersyukur aja gitu. Kalau misalkan memang kita tidak mampu membeli brand yang itu, ya sudah gitu kan. Kayak sama aja sabun muka itu ya cuy ya, saking pengen mendapatkan brand yang oke gitu kan, biar untuk mukanya kayak Tisam itu juga oke gitu kan. Jadi Kaisam tuh belinya tuh sabun cuci mukanya tuh yang kecil banget segini, dan Kaisam tuh beli ya misalkan di Sasa nih kan, yang kecil segini, Kaisam pakai setiap pagi bangun tidur ya kan, untuk bersihin mukanya Kaisam. Itu Kaisam habisin 1 bulan sekali, dan itu cuma berapa, $60, selesai gitu kan. Sesimpel itu kalau kita mau, udah tuh alhamdulillah ya kan. Yang penting nggak jerawatan, selesai ya nggak sih, udah begitu aja. Terus ya Kaisam nggak pakai bedak, coba pakai bedak ya bingung juga ya Kaisam ya. Memang itu kan bagian kebutuhan ya, kosmetik ya.
Tapi harusnya memang kalau misalkan memang kalian butuh ya kan, ya dianggarkan dari gaji kalian gitu kan. Kalau misalkan gaji kalian tidak mampu untuk beli 900 setiap bulannya untuk kosmetik aja, menurut Kaisang pemborosan ya. Iya nggak sih? Menurut kalian berapa sih harga kosmetik kalian? Kaisang pengen tahu sih merek apa sih kalian pakai cuy. Terus berapa harganya setiap bulannya, itu kalian harus mengeluarkan budget untuk kosmetik kalian itu berapa, wahai perempuan-perempuan cantik dari lahir. Ini jangan sampai kalian itu masuk berita lokal yang kedua kali, 3 kalinya. Nanti Indonesian Helper lagi masuk gara-gara nguntit kosmetik, iya kan, sampai 1.800.000. Ampun. Udah banyak semut ya cuy. Ya udah, itu gibahan Kaisang hari ini. Semoga bermanfaat kita semuanya. Jangan ditiru dan jangan dicontoh, ya kan. Yang penting apa? Beautiful, inner beautiful, ya kan. Cantik dari lahir, dari dalam hati maksudnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.